tanpa sengaja dulu itu saya pulang ngajar olahraga pakai pakaian safari itu ditegur, kamu kok nggak cocok ngajar kamu, besok kamu jadi wartawan mau. Saya ke memorandum bawa lamaran, tapi saya ngomong ini diperintah Pak Agil gitu. Oh, gitu ya. Halo guys, welcome back to my podcast Kopi Susu Komentar Pintar Suka-Suka. Tapi sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada pagi hari yang cerah ini hari Jumat guys. Saya kedatangan tamu istimewa, rekan wartawan. 18. Saya perkenalkan Haji Makin Rahmat SPD SHMH. Siap. Beliaunya adalah Ketua SMSI Jawa Timur, Serikat Media Cyber Indonesia Jawa Timur. SMS itu untuk media-media online guys. Jadi dia salah satu konstituen Dewan Pers. Dewan Pers yang pertama dari cyber. Dari cyber yang pertama dari cyber. Oke. Nanti kita kupas banyak dari Kaji Makin karena beliaunya juga Ketua Komdis ya, Komisi Disiplin Asprof PSSI Jawa Timur. Nanti kita singgung terakhir saja. Kaji Makin mungkin bisa cerita soal latar belakang pendidikan, kenapa kok sampai militans menekuni dunia jurnalis. Ya, terima kasih Cak Ma'ruf. Apa panggil Cak aja ya? Oke. biar Surabayanya kelihatan. Jawa Timurnya kelihatan. Ya, jadi memang saya ini sejak SMP itu sudah senang nulis. Jadi pernah dulu itu di majalah Dinding. Jadi ketua OSIS, kemudian membidangi artinya seni dan peran itu. Akhirnya di SGO juga begitu, ada sekolah guru olahraga. Karena waktu itu diminta mondok nggak jadi kan gitu kan. Keluarga mondok, saya mondok di tempat yang lain. Gitu, itu di Malang. Kelahiran Sidoarjo, Cak? Lahir Sidoarjo, asli Sidoarjo. Ya, kemudian berlanjut di KIP Malang karena saya ada lomba karya tulis waktu itu juara, akhirnya saya jadi wartawan di Memorandum. Ya, 89. Lama di Memorandum. 89 saya ingat di 18 Desember 89. Nah, dari situlah kemudian saya meniti karir bagaimana menjadi seorang jurnalis. Jadi mulai nol, dididik langsung oleh Pak Agil dengan senior-senior. Sehingga waktu itu kantornya di mana itu? Mas sudah di Pahlawan. Sudah Pahlawan. Ya, waktu itu. Tapi saya di Penghela sempat ikut. Itu Penghela itu yang kantor pertama. Itu mulai dari mingguan transisi ke harian itu. Penghela tahun berapa itu Memorandum berdiri, Cak? 80-an. 80-an ya. Iya. Oke, lanjut. Ya, jadi dari situlah kemudian saya selalu dipesan oleh Pak Agil, kalau gitu kan, kalau wawancara bupati, kamu harus jadi ilmunya gubernur harus tahu. Jadi dari situlah kami senang baca. Dari baca kemudian karena ditugaskan di bidang hukum dan pemerintahan, saya akhirnya kuliah lagi di SH dan kemudian sampai MH-nya, kemudian juga advokat. Jadi ketika masuk Memorandum itu sudah SPD ya? SPD, proses sarjana. Proses sarjana sudah masuk. Iya, itu. Kemudian? Ya, proses-proses itulah karena saya ngepost di bidang hukum, sempat jadi ketua Pokja bidang hukum, sering diolok-oloki kan, sama ketua PN waktu itu Pak Arsad itu. Masa ketua Pokjanya bukan lulusan SH. Gitu. Ya, akhirnya disitulah sebetulnya ada fasilitas. Saya tapi tidak mau, saya pingin itu hasil karya sendiri, sehingga saya akhirnya kuliah di salah satu PTS, yaitu di Universitas Narotama. Ya, itu. Betul. Ya. MH-nya juga ngambil di situ. Narotama, ya betul. Ya. Selain itu ada kegiatan apa lagi, Cak? Oh ya, sudah keluar Memorandum ya? Sudah keluar 2005 keluar. 2005. Berapa tahun totally? Jadi waktu di Memorandum itu totalnya hampir 20 tahun. 20 tahun, gila. Mulai jadi reporter. Iya, mulai redaktur, ya. Dulu masih mesin ketik itu. Ya, cetak-cetok gitu ya. Ya, cetak-cetok itu, kemudian kalau nggak sesuai dia langsung dirobek, jadi kita antri lagi nulis. Jadi
Jadi bahagialah teman-teman jurnalis saat ini. Iya, betul. Walaupun mungkin dihapus masih bisa punya data sehingga tinggal ganti aja. Sudah komputer yang pakai disket. Pakai disket itu ya. Disket. Jadi saya sempat bantu-bantu di pracetak itu kan masih foto itu masih digoyang-goyang itu di ruang gelap itu sampai akhirnya kadang-kadang karena burem kan itu diulangi lagi kan itu. Jadi klis itu kita cetak antri di Jaya waktu itu di Tunjungan. Jadi pokoknya hiruk pikuknya dulu itu luar biasa, tapi nilai kesetiaannya juga sangat luar biasa. Jadi semua teman-teman termasuk mungkin Cak Maruf pernah ngalami era itu ya, walaupun transisi dari era itu. Jadi itulah jurnalis, dan sekarang ini era milenial, era Z, Gen Z ya. Jadi saya bukan generasi strawberry. Ya, strawberry ya. Tapi saya kemarin dapat BIMTEK luar biasa dari Sujatmiko, itu yang PDI Budiman Sujatmiko. Ya, itu kan salah juga Metro 5 itu dia mengutarakan banyak hal, tapi itu menurut saya menjadi motivasi generasi saya untuk ke generasi sekarang. Oh, gitu. Saya terinspirasi itu karena background saya seorang religi, itu kan sudah dikasih contoh oleh baginda saat Isra Mi'raj kan gitu kan. Nah, transisi informasi itu sudah dikasih. Kan gitu kan. Rasulullah saat itu sehari bisa sampai ke Mekah, kemudian ke Palestina kan gitu. Kemudian ke Siratul Muntaha, kemudian bahkan ditanya Palestina itu bagaimana, tahu semua kan gitu kan. Di Madinah juga tahu. Begitu berarti kan sudah ada transformasi informasi. Allah sudah menunjukkan itu mukjizat yang luar biasa. Kecepatan cahayanya juga itu. Jadi sekarang ini kalau kita bisa komunikasi seperti ini, itu menurut saya ya bagian dari kita mengikuti mukjizat baginda Rasulullah gitu. Dalam bahasa saya itu mungkin ya religinya Cak Maruf, Iqra kitabaka kafa binafsikal yauma alaika kasibah. Bacalah catatanmu, bacalah kitabmu. Karena seperti Cak Maruf ini nulis kemudian nanti dibukukan, itu kan sudah mengikuti arusnya itu. Jadi itu. Karena nanti semua itu dihisab. Baik yang berpenghasilan maupun itu yang tidak berpenghasilan. Nah, gitu. Ternyata yang baik pasti ada penghasilannya. Kalau nanam baik pasti nanti juga buahnya baik. Gitu. Force of law seperti itulah. Cak Makin, kenapa sih Anda tertarik ke dunia jurnalistik? Apakah memang dulu awalnya memang senang nulis, kemudian masuk jadi harus saya akui saya terinspirasi dengan kakak saya Joko Tetuko kan gitu kan. Itu kan juga di memorandum. Kemudian Pak Agil juga sering ke rumah. Sering ke rumah, dan orang ini kalau beliau sedang motivator lah menurut saya, juga artinya seorang motivator, seorang juga flamboyan, juga seorang orator ulung kan gitu kan. Nah, jadi dia ketika ngomong saya seneng omongannya itu, saya tertarik. Tanpa sengaja dulu itu saya pulang ngajar olahraga pakai pakaian safari itu ditegur. Dari mana ngajar? Kamu kok nggak cocok ngajar kamu itu. Jadi waktu awalnya saya jadi wartawan itu. Begitu langsung besok kamu jadi wartawan mau. Sama Pak Agil. Iya Pak Agil. Jadi Pak Agil itu waktu itu langsung masih di rumah, Jok panggil itu. Adikmu besok nggak usah jadi guru, jadi wartawan saja. Jadi langsung menunjukkan langsung ya. Saya juga reaktif saat itu spontan saya ngomong siap. Bos gitu, karena Pak Joko biasanya manggil bos kan gitu. Saya juga ngambil siap bos gitu. Jadi besok itu saya ke memorandum bawa lamaran, tapi saya ngomong ini diperintah Pak Agil gitu. Langsung keterima. Enggak, ya itu dites itu, dites. Disuruhkan background saya kan olahraga kan, saya ngeliput olahraga. Saya masih ingat waktu itu sama Agus Aribowo, sekarang almarhum, beliaunya fotografer, salah satu wartawan olahraga juga fotografer kan di memorandum itu. Jadi saya nggak tahu kalau beliau yang bersangkutan juga baru, tapi saya kamu bagian nulis itu ya. Nah, ternyata juga sama-sama baru nulis gitu. Jadi saya di prank gitu. Tapi alhamdulillah dari situ saya akhirnya
banyak pengalaman, ternyata ditugaskan banyak nulis itu juga baik untuk saya. Kenapa? Karena yang bersangkutan dan beberapa wartawan yang saya itu seangkatan, seringkali kalau artinya musyawarah nulis itu juga akhirnya rundingan gitu. Oh, pakai headline-nya apa, atau yang itu head-nya apa, lead-nya apa, kan gitu kan kita jadi itu sering karena saya ditugaskan saya. Ditugaskan. Cak Makin, jenengan ini kan ketua SMSI ya. Serikat Media Cyber Indonesia. Kira-kira tantangannya apa para wartawan sekarang? Karena kan semakin banyak wartawan kan. Tapi ternyata kan juga Dewan Pers ada rambu-rambu yang harus dilalui oleh seorang wartawan sungguhan, yaitu harus uji kompetensi UKW seperti itu. Kira-kira apa? Memang ada tantangan seperti itu atau bagaimana? Ada kendala di tingkat, karena semakin banyak wartawan, bagaimana ini? Kita kan nggak tahu nantinya ini wartawan asli atau wartawan sungguhan. Jadi saya saat di pengurus PWI, kebetulan saya 15 tahun 4 periode itu di advokasi seksi hukum. Di PWI-nya? Di PWI Jawa Timur. Saya kemudian mulai menjamur kan itu di periode 2015 ke atas itu kan mulai online mulai ada sedikit-sedikit kan gitu, tapi banyak artinya wartawan bahasanya yang tidak jelas kan gitu kan, wartawan bodrek lah kan gitu. Nah, itu. Jadi dia 2 orang jadi penulisnya, jadi pemiliknya dan seterusnya kan begitu. Kemudian banyak keluhan-keluhan dari beberapa daerah. Saya waktu itu sempat jadi ngikuti workshop, jadi narasumber di situ bagaimana menghadapi wartawan bodrek kan begitu. Waktu itu saya akhirnya tentu kajian kami, karena saya background juga advokat, saya pakai undang-undang PES kan 4099 itu. Ternyata disitulah sebetulnya sudah ada rambu-rambu. Masih belum ada keputusan Dewan Pers yang artinya setelah mengikat itu ya. Waktu itu belum, masih belum dijalankan waktu itu. Jadi disitulah saya melihat bahwa seorang wartawan itu yang pertama harus punya identitas. Jadi identitas berkaitan dengan di mana dia itu bekerja. Tentu berarti ada perusahaan yang menaungi. Saya itu perusahaan, ada yayasan, ada CV kan gitu kan. Nah sekarang kan artinya regulasi yang saat ini adalah harus PT Badan Hukum. Berarti, PT Badan Hukum. Artinya Badan Hukum yang perseroan terbatas, bukan CV, bukan yayasan atau forum atau perkumpulan. Nah, itu sudah jelas ya. Ya, sudah jelas di situ. Undang-undang nomor 40 itu ya. 49. Enggak, itu keputusan Dewan Pers. Dari pasal 15 itulah kan artinya merujuk bahwa berkaitan dengan hal yang sifatnya khusus itu dibentuklah Dewan Pers. Dewan Pers sebetulnya seperti saat ini ya mohon maaf tidak perlu kemudian terlalu jelimet memverifikasi artinya perusahaan itu, karena sebetulnya tugas itu kewenangan dari perserikatan atau asosiasi atau forum dari masing-masing itu yang lebih tahu itu karena dia yang lebih tahu kan gitu. Karena apa? Kalau itu menjadi acuannya bahwa di tiap provinsi ada 15 cabang, kemudian di masing-masing cabang itu minimal ada separuh dari wilayahnya itu, tentu menimbulkan pertanyaan. Contohnya sekarang ini AJTI, Asosiasi Jurnalis Televisi. Itu masa ada jumlahnya se-Indonesia ini 15? Yang ini kan tidak ada. Tapi dia ada konstituen di Dewan Pers. Itu kan pertanyaan. Itu kan seharusnya Dewan Pers harusnya bisa gabung ke media. Enggak, artinya aturan-aturan itu sebetulnya memang aturan yang sifatnya monopolis subjektif ke masing-masing kepada perusahaan. Kan gitu kan. Nah, sekarang ini kayak AMSI kebetulan media mainstream, banyak media yang besar. Ya, betul. Kan gitu kan. Nah, kemudian JMSI itu setelah dari SMSI dia pisah mendirikan JMSI kan begitu kan. Berarti sekarang ada itu sudah masuk konstituen Dewan Pers. Yang kemarin baru disahkan. Yang 2022 itu ada 3 organisasi ya. Cyber perusahaan. Ya. Perusahaan tuh ya. Dewan Pers. Ya, yang diakui Dewan Pers itu. SMSI pertama. Ya, kemudian AMSI ya, kemudian JMSI. Gitu. Lanjut. Nah, jadi kalau AMSI didirikan itu 7 Maret. Jadi kemarin itu hari yang kelima. Seharusnya Dewan Pers tidak langsung masuk memverifikasi artinya perusahaan. Itu memverifikasi boleh. Tapi kan itu. Tapi jangan standar ganda.
Nah, ini kan saudara ganda. Karena mungkin konglomerat yang televisi itu konglomerat, wis gak usah pitu enggak masalah. Padahal di ketentuannya di tiap cabang itu provinsi itu ada 15. Kayak Indonesia, dia harus mendirikan minimal 15 di provinsi. Itu ada, organisasi. Nah, padahal kalau televisi kan enggak mungkin. Biro kan yang ada. Nah, gitu loh kan gitu kan. Nah, itu disitulah kami perlu mengoreksi itu. Makanya kemarin itu ketika pemilihan Dewan Pers, SMSI termasuk konstituen yang ingin meluruskan itu. Karena apa? Sudah disuarakan? Sudah bahkan kita kirim ke Presiden. Monopoli itulah yang kemudian orang yang kecil, yang gede, yang secara konglomerasi itu kuat, itu menguasai kemudian siapa yang duduk di Dewan Pers. Itu. Termasuk kita Jawa Timur itu yang mengkritisi itu. Bukan kepada personalnya, tapi pada substansi dan subjektivitas orang figur yang duduk di situ. Seharusnya logikanya maka Dewan Pers terwakili oleh konstituen-konstituen itu. Secara personil, yang dari AMSI siapa unsurnya, yang dari JMSI siapa, dari SMSI, dari PWI siapa, kemudian berarti berapa, ada 13, kan gitu kan. Nah, itu yang ada di situ kan enggak. Itu. Jadi ada unsur wartawan, unsur tokoh masyarakat itu, tapi kemudian itu kebetulan orang sama saja dari satu gerbong. Yang sekarang kan belum disahkan sama Presiden. Belum. Ada protes-protes. Ya protes itu. Ada semacam. Dan itu SMSI punya peran karena apa? Nanti kalau itu dilanjutkan, maka bukan melindungi, artinya termasuk undang-undang pers yang kita substansi undang-undang ini kan dulu kan sangat cepat. Itu bulanan informasinya kan waktu itu, waktu zamannya Sofyan itu. Kemudian itu kan perlu juga ditelaah. Walaupun itu termasuk lex spesialis menurut subjektif saya kan gitu kan, tapi memang di undang-undang itu perlu ada kemudian rambu-rambu yang kemudian menjadi pilar utama sehingga tidak bias. Ada wartawan beneran karena mungkin nanti melawan rezim, nanti kena undang-undang IT, kan gitu kan. Tapi sebaliknya ini produk pers, bukan produk pers karena kemudian dekat dengan penguasa walaupun menyalahi aturan, nggak bisa karena ini produk pers. Itulah karena apa, orang yang di Dewan Pers bukan orang yang mewakili secara komunitas yang ada konstituen di Dewan Pers. Seharusnya mewakili. Iya. Karena dia tahu betul bagaimana. Kayak SMSI sendiri ini di Jawa Timur ada 100 lebih anggota. Walaupun kita akui yang terverifikasi kemarin itu ada sekitar 14. Berarti kan masih ada puluhan. Seharusnya ini kan dibina. Bukan dibinasakan, kan begitu kan? Karena apa? Prosesnya untuk sampai terverifikasi faktual itu ada terverifikasi administrasi. Dan sekarang ini syaratnya sangat sulit. Administrasi itu sendiri? Iya, syarat administrasi mulai dari BPJS, kemudian slip gaji dan seterusnya, termasuk berapa karyawan minim yang harus sesuai administrasi? 5. Kemudian ada pimpinan redaksi, harus ikut UKW utama, kan gitu kan, redaksi, pimpinan redaksi minimal UKW Madya, ada reporter UKW muda, kan gitu kan. Jadi perusahaan ini juga harus paham secara personal dan SDM aturan-aturan yang kemudian terjadi di Dewan Pers maupun kaitannya dengan Undang-Undang 4099. Dan itu pekerjaan PR bersama termasuk Cak Maruf yang kemudian mudah-mudahan di kopi susu ini kan begitu kan menjadi sebuah inspirasi bagaimana meluruskan yang bengkok itu. Jangan sampai aturan-aturan itu hakikinya benar tapi substansinya ini adalah permainan konspirasi monopoli di balik itu. Jadi idealnya untuk sebuah media online pertama kan perusahaannya harus terverifikasi Dewan Pers. Kemudian dari sisi redaksinya, wartawannya pun dari mulai pemret, redaktur, reporter itu harus juga UKW. Saya tambahkan lagi bahwa kompetensi wartawan. Kompetensi. Jadi urut-urutan ketika narasumber itu berhadapan dengan seorang jurnalis. Betul. Kan. Yang pertama ada punya etikat.
dulu. Adikat bener. Ya. Kemudian dari adikat itu pasti menunjukkan dia dari perusahaan apa, medianya apa. Medianya apa. Kemudian medianya bener, ini PT. PT PT dulu ya, bukan CV. Ya, bukan CV, yayasan dan seterusnya. Bukan, PT. Berarti PT kan bener. Bener. Tingkat berikutnya sudah terverifikasi Dewan Pers belum. Bukan kemudian langsung ditolak. Karena apa? Ada juga yang tidak kalah kita berbadan hukum tapi belum terverifikasi, tapi SDM-nya di situ adalah wartawan-wartawan yang sudah kompeten. Ya, UKW. Sudah kompeten, tidak hanya UKW, secara pengalaman jurnalis, kemudian tulisannya. Loh, ya ini yang saya maksud, Dewan Pers harus bisa mewadahi itu. Kemudian jangan itu kemudian disingkirkan. Medianya kan 99 tinggi kan gitu kan. Iya. Tapi awak medianya sudah terverifikasi semua, maksudnya sudah UKW. Ya, gitu kan. maksud saya ada pembinaan. Pemerintahan ini ada UMKM, gitu kan? Mengapa kemudian di media cyber itu kemudian harus modalnya minimal setengah M semuanya? Kan tidak mungkin itu. Itu kan harus sadari itu. Karena apa? Sekarang ini untuk ngurus PT dan seterusnya, nggak butuh biaya banyak kok, 10 juta cukup, kan gitu kan? Kemudian karena ini sama-sama guyup rukun kan gitu kan. Saya nggak butuh gaji yang banyak, yang penting ini jalan. Berarti kan gaji tidak menjadi persoalan yang emergensi, persoalan utama kan gitu kan. Adalah produk dari sebuah media itu sebetulnya. Karena apa? Kita profesional. Memang kita tidak menutup mata ketika kemudian sudah jalan bagus, kemudian diikuti itu. Upah minimum itu harus sesuai dengan kompetensi provinsi. UMK ya ini itu harus kita ikuti. Tapi kalau perusahaannya ini sudah maju gitu loh. Kalau kemudian masalah, no problem. Kalau ada kesepakatan sebetulnya tidak ada masalah. Inilah yang saya minta, Dewan Pers harus jeli, bijak dan mampu kemudian memberikan kelonggaran. Bisa menjembatani. Menjembatani. Jadi kalau perusahaan ini PT sudah bagus tadi itu ya. SDM bagus. Didaftar di situ. Terverifikasi kategori B kelas A kayak universitas itu kan. Ada ini A, B gitu kan. Akreditasi C. Harusnya seperti itu. Itu harusnya berarti itu. Kemudian juga bisa peluang untuk apa? Bermitra, berpartner dengan pemerintah. Sehingga anggaran ini tidak dikuasai oleh media-media yang sudah kompetensi, sudah terverifikasi itu, tapi itu diambil semua. Kowe ini kita bagi, tapi ada persentasenya. Kalau artinya akreditasinya C, maksimal dapatnya sekian. Akreditasi B maksimal sekian. Yang A, ini enggak ada. Diambil semua ini. Tapi soal katakanlah pembagian kelas akreditasi itu pernah disuarakan atau masih taraf konsep? Enggak pernah kita, jadi gini. Kita itu ke Dewan Pers, kalau kemudian memverifikasi, serahkan kepada perusahaan atau organisasi itu yang lebih tahu, yang menaungi. Kalau ada yang salah dibina, kemudian kita luruskan. Bukan kemudian faktor bangkong, kemudian ini nggak bisa sudah. Bahkan yang ada yang sudah terverifikasi administrasi karena ada pelanggaran, kemudian dihapus dari websitenya Dewan Pers. Kan kasihan ini perusahaan yang sudah berjuang, kemudian membina lobby, gara-gara kemudian dihapus itu, dia tahun berikutnya tidak dapat proyek jasa pemberitaan. Ini fakta yang terjadi di lapangan. Kaji Makin. Siap. Setujukah Anda bahwasanya saya terus terang, kan saya sekarang sudah master BNSP, Certified di Methodology Training. Itu ada persyaratan jelas kalau di BNSP kan ya, certified-nya itu harus S1. Setujukah Anda bila wartawan nanti standar minimalnya S1 untuk UKW? Saya pada prinsipnya setuju. Tapi kemudian tidak harus kemudian dipaksakan orang-orang yang kemudian secara pengalaman di lapangan itu sudah mumpuni. Nah, berarti ada kesetaraan. Walaupun tidak harus kemudian sarjananya itu formil di Universitas Akreditasi A kan gitu kan, tapi dia mengikuti jalur bahwa dia sudah setara dengan S1. Maka BNSP juga harus menyiapkan itu. Ketika nanti ada UKW, BNSP kan lain dengan Dewan Pers kan ya. Artinya ini kita bicara sama, kita bicara kompeten. Bicara kompetennya kan gitu kan, dipersiapkan.
Oh, kalau kamu ijazahmu apa? Oh, S1 sudah memenuhi syarat. Ya, Oh, belum, masih SMA. Berarti kamu mengikuti kesetaraan untuk nanti sebelum ikut UKW setara S1. Harus kesetaraan dulu. Iya, kesetaraan. Biar apa? Ada kita butuh administrasi di negara ini, butuh administrasi, bukan skill sekedar skill. Kecuali kalau sudah negara bebas, artinya skill itu artinya profesional itu diutamakan, ijazah nggak butuh lagi. Tapi sekarang ini kita butuh masihan itu kan apa? Untuk jenjang bagaimana menata SDM itu supaya setara. Dan kayak saya ini kebetulan saya tuh leader di umroh kan gitu kan. Saya ikut sertifikasi. Iya, betul. Nah, ikut sertifikasi mulai bahasa Arabnya bagaimana, walaupun bahasa Inggris saya pasif tapi dites itu, TOEFL-nya nggak memenuhi syarat tapi di bahasa Arab saya memenuhi syarat. BNSP itu sama BNSP. Iya. Tapi bahkan itu kerjasama langsung dengan Kemenak, dengan universitas, kebetulan UINSA itu sudah punya sertifikasi sebagai penguji sampai akhirnya bahkan sertifikat keluar sertifikasi ini tidak kemudian itu. Iya. Jadi pada prinsipnya sebenarnya saya gini, kemarin tuh saya kan Zoom dengan teman yang di Australia, Melbourne kan. Ya. Ternyata di Australia itu sertifikasi sudah ngawali daripada kita. Untuk menjadi tukang potong rambut itu para pemotongnya harus sertifikat melalui TAFE, pendidikan TAFE. Karena bila salah motong, isok dituntut. Nah, kita wartawan yang bernaung di SMSI malu dong kalau belum certified UKW kan, ya kan seperti itu kan. Jadi memang kita ketinggalan, Indonesia ketinggalan, dianggap sertifikasi itu hanya semacam administrasi yang nggak penting, padahal negara-negara maju sudah melakukan seperti itu. Cak Haji, terakhir ini ya. Oke. Bagi Anda kan ketua Komdis, apa yang terupdate? Kemarin ribut-ribut lapor polisi nih. Enggak, jadi saya mungkin salah satu orang yang juga belajar karena dapat amanah selaku ketua Komdis, Komite Disiplin PSSI Jawa Timur, itu dalam pelaksanaan beberapa Liga 3 sebelum pandemi saya juga ikut di Pandis. Jadi Pandis itu panitia disiplin, artinya orang yang ditunjuk untuk mengamati jalannya kompetisi atau home turnamen terhadap pelanggaran-pelanggaran regulasi. Mulai Liga 3. Liga 2 juga pernah diminta gitu kan. Nah, itu. Tapi kan kalau Liga 2, Liga 1 itu kewenangannya di Komdis Pusat. Langsung di handle pusat. Tapi biasanya kalau kemudian ada pelaksanaan kompetisi itu di level Asprop atau Liga Nasional, Liga 3 Nasional. Saya kemudian kebetulan mulai di level Asprop, kemudian Liga Nasional 64, 32, kemudian 16 itu masih diikutkan. Nah, 16 kemarin saya memang tidak terlibat aktif, tapi pasif, saya selaku ad hoc PSSI Pusat. Nah, tapi berkaitan dengan yang viral kan begitu kan. Nah, itu kan akhirnya diwawancari TV-TV lokal. Jadi ada laporan. Itu malah bukan hanya di dalam negeri. Jadi FIFA itu kemudian memverifikasi kepada saya. Salah satu berita AFF kemudian AFP itu ngontak saya untuk mencari kebenaran adanya, bahasanya mereka match fixing kan gitu kan. Saya jelaskan kalau itu bukan match fixing, pengaturan skor kan gitu kan. Karena apa yang kami laporkan ada dugaan suap. Itu liga tahun berapa sih? Barusan November. Ya proses ini ya. Liga 3 itu ya? Iya, Liga 3. Sudah dilaporkan ke Polda? Ya sudah. Ada 5 tersangka sekarang. Ada 5 tersangka. Tapi prinsip saya itu kalau karena saya ini ya orang Sidoarjo, ya orang Surabaya kan begitu. Iya, betul. Saya cuma ikan sepat, ikan gabus, ikan lele kan gitu kan. Gitu kan. Lebih cepat, lebih bagus, tidak bertele-tele. Jadi ketika urusan itu sudah standar, ya kita lakukan. Kalau kemudian itu dibengkokkan, ya harus kita luruskan. Nah, kan gitu kan. Nah, kembali kepada kasus tadi itu, saya selaku Komdis, ketika kemudian yang bersangkutan melanggar regulasi, kemudian mengambil kode disiplin, kita hukum. Ada yang kita hukum seumur hidup, ada yang kita hukum tidak boleh berkecimpung dalam bola 10 tahun, termasuk denda 100 juta, ada yang kemudian kena. Berarti itu pernah dilakukan dan kena ada vonisnya? Kami yang memonis. Nah, kemudian di luar family football dan kemudian ada dugaan pidana di artinya konstruksi kejadian itu, maka bukan kewenangannya Komdis lagi gitu kan. Akhirnya saya laporkan ke
Polda Jawa Timur. Itu pun saya mendapat mandat dari Ketua Asprop PSSI Jawa Timur, Pak Ahmad Riyad, Pak Helmar PXD itu. Teruskan ya. Ya, enggak, di kita resmi ada mandat. Jadi saya melaporkan mendapat mandat, jadi yang ngelapor itu Asprop. Oh iya. Ya, tapi saya yang berwenang karena saya yang menangani sejak awal selaku Ketua Komdis Asprop PSSI Jawa Timur. Berarti ini masih proses penyelidikan atau sudah penyidikan kan tersangka. Nanti berkas dilimpahkan ke kejaksaan, kemudian artinya diteliti, ketika berkas ini masih dianggap kurang, maka di P18. Kemudian petunjuknya P19. Nah, kalau nanti berkas dianggap sempurna, maka P21. Cak Maruf kan paham itu. Nah, nanti di sidang pembuktiannya kan gitu kan. Nah, tapi dengan sekarang ini 4 tersangka ditahan. Kasus crime sepak bola atau olahraga ini sudah kasus yang pertama di Indonesia atau sudah pernah sebelumnya ada seperti ini? Sebelumnya sudah ada, tapi tidak kemudian serentet dan kemudian sesistemik yang kita laporkan. Jadi ini baru. Kalau dulu kan artinya kalau Fajer itu sendiri-sendiri. Oh ini kan nggak bisa, kemudian hilang. Gitu kan. Nah, alhamdulillah. Ini saya jujur aja memberikan apresiasi kepada Polda Jawa Timur yang mampu kemudian mengolah perkara ini dari penyelidikan, kemudian sampai penyidikan, kemudian tersangkanya juga disebutkan, dan saya tahu persis memang agak rumit karena apa? Di situ forensiknya HP itu ada 18. Yang rekaman, kemudian juga macam-macam ya di situ. Belum lagi kita ada videonya, juga ada rekaman, juga ada bukti-bukti bahwa itu memang ada unsur pencuapan itu, pencuapan bribe, undang-undang suap itu. Oke, Kaji, mungkin ada tips terakhir bagaimana sih menjadi seorang wartawan yang idealis dan kemudian media yang bagus itu bagaimana untuk nextnya itu? Kalau saya secara umum 14 bahwa tetap konsep yang saya lakukan itu kita harus bisa menjadi manusia yang beruntung. Nah, manusia yang beruntung itu tentu mengikuti aturan-aturan dan produk-produk yang ada. Dalam bahasa Al-Quran, wal asri innal insana lafi khusri. Kalau kamu demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kebangkrutan, kerugian. Nah, kan kita kecuali illalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Wa amilus sholihah, orang-orang yang beramal soleh. Jadi kayak Cak Maruf ini sudah menanamkan kesolehan sudah, kan gitu kan, ngajak orang berbuat baik. Ini ya. Wa tawasau bil haq. Dan kemudian mampu meluruskan sesuatu yang salah dibenarkan, yang bengkok diluruskan, kemudian yang salah diingatkan. Nah, tidak kemudian represif atau menjustifikasi. Ya, sekarang ini kan dunianya medsos ini kan gampang menjustifikasi, kemudian gampang menghukum orang, gampang kemudian memvonis, terutama berkaitan dengan sentimental, kemudian yang sensitif persoalan agama. Ini kalau bukan ahlinya, maka jangan sampai kemudian ikut-ikut mencampuri itu. Nah, jadi tetap bahasanya sama Cak Maruf, kompeten. Sesuai dengan ahlinya. Kalau ahlinya wartawan yang ngomong ya wartawan jurnalis. Ahlinya hukum yang ngomong ya advokat atau pemerhati hukum, dosen. Nah, itu kompetensi. Ini yang penting. Jadi termasuk wartawan. Wartawan kalau Anda kepingin kompetensi, satu, ikut di perusahaan yang sudah berbadan hukum PT. Kedua, ikut organisasi dulu. Organisasi wartawan yang kemudian diakui Konstitusi Denpes, PWI, AJI dan seterusnya. Kalau televisi IJTI, kan itu. Kemudian perusahaannya juga ikut kompeten di Dewan Pers. Itu penting. Jadi secara pribadi profesi itu juga terlindungi karena di konstituen, juga secara perusahaan juga dia terlindungi. Itu nanti enak kita melakukan aktivitas. Kalaupun ada kesulitan ekonomi di saat kondisi seperti ini, itu nanti kita pasti ada setback, ada kompensasi dari siapa? Dari hasil karya kita. Bisa jadi buku, bisa nanti ada nilai poin tersendiri, ada reward, ada royalti dan seterusnya. Nah, itu. Oke, terima kasih Kaji Makin. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Oke guys, demikian tadi bincang-bincang tipis dengan Haji Makin Rahmat. Semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan dan tetap prokes. Oke, thank you.